yang mengingatkan saya kepada ada satu novel ya yang diterjemahkan ke dalam banyak bahasa, The Alchemist ya. Nah, ini judul lagunya juga judul novel itu serupa dengan lagu ini begitu yang dibawakan oleh Killer England. Nah, menceritakan tentang sebuah penciptaan dari yang ada, yang tidak ada menjadi ada begitu. Tetapi apa kaitannya kemudian nanti dengan bahasan kita di kesempatan pagi hari ini bicara tentang kebahagiaan ya, buah pemikiran dari Al-Ghazali. Selamat pagi smart listener dan juga sahabat yang bergabung. Kira-kira kalau bicara tentang kebahagiaan, konsep kebahagiaan Anda sendiri itu apa sih? Karena ini ternyata juga berbeda-beda ya konsep kebahagiaan. Pagi hari ini kami mau mengajak Anda untuk membahas itu. Kita sapa dulu ada Pak Arfan Pradiansyah. Selamat pagi Pak Arfan. Selamat pagi Mbak Ola, apa kabar hari ini? Bahagia? Kita serupa tapi tak sama nih ya, menggunakan kotak-kotak merah hitam gitu. Iya. Baik, sehati dari jauh gitu ya Pak Arfan ya. Amin, amin Mbak Ola ya. Amin. Pak Arfan, dari lagu ini nih lagunya kan harus kita resapi banget nih baru kita benar-benar dapat maknanya gitu. Tapi oke, Pak Arfan bisa bantu kami gitu ya di bagian mana yang ingin diberikan highlight terlebih dahulu yang nanti ini akan menjadi jembatan mempermudah kita untuk memahami bahasan kita pagi hari ini. Silakan Pak Arfan. Ya, terima kasih banyak Mbak Ola ya. Jadi ini judul lagunya adalah Alchemy dari Killer England ya. Jadi lagu ini bercerita tentang harapan seseorang untuk bisa mengubah semua hal yang buruk menjadi semua hal yang indah gitu. Ya, Nah, itu hanya bisa terjadi kalau dia menjadi istilahnya itu adalah Master of Alchemy. Ya, jadi dia bilang begini, if I were a Master of Alchemy, I will change everything. I will make all the broken things beautiful, especially the way we left it. Ya, jika saya adalah seorang master alkimia, maka saya akan mengubah segalanya. Saya akan mengubah semua hal yang rusak menjadi indah, terutama cara kita meninggalkannya. If only we could go back, we could change it. Fix a single mistake, maybe that would save it. Jika saja kita bisa kembali, kita bisa mengubahnya. Memperbaiki satu kesalahan, mungkin itu akan menyelamatkannya. Turn the ship around is headed for the falls. Putar kapal yang menuju air terjun, but it's all been said and done. Tapi semuanya sudah dikatakan dan dilakukan. Said and done. Sudah dikatakan dan sudah dilakukan. Itu Mbak Ola. Oke, baik Pak Arfan. Kita akan membahas topik ini dan ini pas banget ya. Ini menjadi satu cara juga smart listener ya untuk kita bisa memaknai atau memberikan makna yang berbeda ya dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan. Kita tambahkan lagi lah kira-kira demikian ya. Karena pemikiran dari Al-Ghazali ini bagus banget dibahas di mana-mana bahkan dijadikan bahan untuk tesis ya, skripsi dan sebagainya. Betul sekali Pak. Ternyata bicara soal kebahagiaan sampai sejauh itu ya Pak Arfan ya. Betul sekali ya. Baik, Pak Arfan kita mulai saja dulu. Saya mau berangkat dari sebelum kita bicara tentang kebahagiaan. Barangkali dalam beberapa waktu belakangan kita sempat kaget ya dengan sebuah peristiwa di mana ada seorang ibu yang dia kemudian dalam pemikiran dia supaya anak-anaknya nggak ikut menderita Pak Arfan gitu ya. Lalu kemudian dia melakukan tindakan yang kita nggak logik banget gitu. Dia membunuh anak-anaknya begitu ya. Seorang ibu ini adalah seorang pekerja keras juga. Dia make up make up pengantin begitu. Nah, tetapi dalam pemikiran dia supaya anak-anaknya nggak menderita, jadi bahagia begitu. Ya sudah dibunuh saja begitu. Nah, kita mau tanya kepada Pak Arfan gitu. Kalau begitu belakangan ini atau kita lihat dalam kehidupan masyarakat ya di sekitar kita lah ya yang terdekat di Indonesia di sekitar kita begitu. Apakah kita memang dalam ranah yang berkejaran gitu untuk mencari atau menemukan yang namanya bahagia itu Pak Arfan? Karena kita pernah bicara, Pak Arfan pernah memberikan catatan bahwa bahagia itu tuh ya harus diputuskan begitu. Silakan Pak Arfan. Terima kasih banyak Mbak Ola ya. Jadi itu adalah pemahaman yang salah ya mengenai happiness ya.
Artinya orang yang sampai bunuh diri, apalagi membunuh anak-anaknya, itu sebetulnya sudah sampai kepada puncak unhappiness sebetulnya. Puncak ketidakbahagiaan gitu. Dan ada sebuah pemahaman yang salah mengenai yang namanya happiness gitu, Mbak Ola. Nah, karena itu memang kita perlu luruskan ini ya, yang namanya happiness itu apa gitu ya. Dan kalau biasanya kita selalu merujuk ke barat ya, saya selalu menyampaikan di sini banyak tokoh, ilmuwan, para pakar happiness gitu dari dunia barat. Pada pagi hari ini agak berbeda. Saya ingin kita melihat ke Timur Tengah nih. Ya, saya ingin kita melihat ada seorang filsuf yang juga luar biasa ya, yang sangat dikagumi di dunia, baik di dunia Islam maupun di dunia Barat ya. Dan pemikirannya banyak dirujuk di mana-mana. Seperti tadi Mbak Ola bilang juga dijadikan disertasi gitu, yang namanya Al-Ghazali, Mbak Ola. Ya, jadi kita akan melihat ini ada sebuah konsep dari Al-Ghazali yang dia sebut dengan istilah the alchemy of happiness. Jadi kimia kebahagiaan gitu. Nah, apa sih yang namanya kimia? Kenapa sih Al-Ghazali menggunakan istilah kimia kebahagiaan? Jadi kimia ini adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sebuah proses mengubah sesuatu dari yang tidak berharga gitu menjadi emas atau perak gitu. Nah, prosesnya itu adalah proses kimia itu yang namanya alkemi itu gitu. Nah, Al-Ghazali ini menggunakan istilah ini untuk menggambarkan mengenai proses perubahan manusia dari makhluk yang hina gitu, dari hanya setetes air gitu menjadi makhluk yang mulia gitu. Ya, Nah, itulah yang namanya the alchemy of happiness. Bagaimana dari sesuatu yang tidak berharga menjadi sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang indah, sesuatu yang mulia. Dengan kata lain, yang dibicarakan oleh Al-Ghazali sesungguhnya adalah bagaimana caranya kita bisa menyucikan diri kita dari perangai-perangai yang tercela, gitu. Dari sifat-sifat kebinatangan gitu. Jadi ini nanti kita akan banyak bicara mengenai hati gitu, bagaimana menyucikan hati untuk bisa menuju kepada Tuhan gitu sebagai the ultimate destination gitu. Tujuan akhir kita kan sesungguhnya adalah Tuhan gitu. Nah, bagaimana caranya untuk bisa mencapai itu? Dan ketika kita tahu caranya, maka kita bisa mencapai yang namanya happiness, yang namanya kebahagiaan itu, Mbak Ola. Baik, Pak Arfan, bahagia dengan perasaan bahagia sama nggak sih gitu ya? Nah, ini kalau bahagia itu dalam pikiran saya itu lingkupnya lebih besar gitu. Tapi ini juga ada banyak orang yang merasa aku nggak bahagia, perasaan nggak bahagia karena nggak punya ini, nggak punya itu, karena suami begini dan begitu. Kalau begitu tuh sebenarnya bahagia samakah dengan perasaan bahagia, perasaan senang? Kita bahas ini nanti di sesi berikutnya ya. Smart Listener, kalau menurut Anda, dalam konsep pemikiran Anda yang Anda pegang selama ini, bahagia itu apa? Dalam konsep kebahagiaan Anda boleh bagikan itu. Silakan ke 0812 11 12 959 atau juga Anda bisa live chat di YouTube di kanal Smart FM ya, atau Anda juga bisa share melalui Facebook karena kami juga sedang live di sana. Kami jeda sesaat untuk beberapa informasi berikut ini. Dan sahabat yang bergabung, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam Smart Happiness. Anda bisa mendengarkan kami ya melalui streaming di www.radiosmartfm.com atau Anda bisa menjangkau kami melalui Jux Music di aplikasi Jux Music. Anda bisa download dulu di Play Store atau App Store begitu dan Anda bisa mendengarkan kami. Seperti pagi hari ini banyak Smart Listener yang ada di Mojokerto ya, kemudian juga di Sampit ya yang mendengarkan kami, di Cilacap selamat pagi untuk Anda, di Purwokerto, kemudian Anda yang ada di Pontianak selamat pagi. Ini tercatat atau muncul di Jux Music ya, hadir katanya sedang mendengarkan kita bersiaran di pagi ini. Kemudian saya ingin menyapa Anda di Makassar, Manado, Banjarmasin dan juga Balikpapan. Selamat pagi untuk Anda yang ada di Medan, Palembang dan juga Pekanbaru, Surabaya, Jakarta, Yogyakarta. Selamat pagi untuk Anda semuanya. Termasuk Anda yang ada di Bogor, di Bekasi, di Depok dan kota-kota penyangga Jakarta ya. Selamat pagi untuk Anda semuanya. Baik, kita melaju lebih jauh ya, bicara tentang pemikiran-pemikiran Al-Ghazali tentang bahagia. Nah, kita mau tanya kalau dari pemikiran Al-Ghazali ini, Pak Arfan, apakah bahagia ini sama dengan perasaan bahagia? Karena kalau sekarang ditanya banyak orang, gimana sih perasaanmu bahagia apa enggak? Kayaknya perasaan saya tertekan gitu ya. Perasaan saya, lagi nanti kalau bicara tentang pekerjaan gitu, dikasih lembur banyak, aduh nggak bahagia banget ya Pak Arfan gitu ya. Jadi bahagia itu sebenarnya adalah sebuah konsep yang besar atau dia adalah perasaan senang semata, perasaan bahagia saja begitu Pak Arfan, silakan.
Ya, terima kasih banyak Mbak Ola ya. Jadi sebelum menjawab pertanyaan ini, saya ingin kita melihat dulu gitu ya. Siapa Ya, sih sebetulnya yang namanya Al-Ghazali. Al-Ghazali itu ya. Oke, baik. Jadi Al-Ghazali ini adalah seorang filsuf ya. Tapi juga banyak yang mengatakan bahwa dia juga bukan hanya filsuf tapi juga ahli agama, ahli bahasa, ahli fikih, bahkan ada yang mengatakan dia itu ahli kosmologi gitu ya, ahli teologi dan juga ahli psikologi. Jadi banyak sekali gitu kan yang namanya orang-orang yang hidup di masa lalu itu di zaman dulu itu kan seringkali menguasai begitu banyak ilmu gitu ya. Nah, Al-Ghazali ini adalah seorang filsuf di abad ke-11, Mbak Ola. Dan dia ini berasal dari Persia. Jadi Persia itu sekarang tuh namanya Iran gitu ya. Nah, awalnya Al-Ghazali ini adalah seorang ahli hukum Islam, Mbak Ola. Ya, dia dari keluarga yang sangat miskin, tapi kemudian karena dia sangat pinter, ya, sangat hebat, akhirnya kemudian dia menjadi guru besar ya di universitas di Persia, ya, dan hidupnya cukup mapan sebetulnya ya. Dia adalah seorang ahli fikih, ya, ahli hukum Islam gitu ya. Tetapi kemudian dia sampai pada satu masa gitu, di mana dia mengalami yang namanya krisis batin gitu, yang namanya krisis eksistensi, Mbak Ola. Dan ketika dia mengalami krisis eksistensi ini, dia merasa kok kayaknya dunia saya bukan ini gitu. Sehingga sampai pada sebuah titik gitu di mana dia tidak bisa bicara, Mbak Ola. Ya bayangkan ya, dia guru, dia mengajar di universitas, murid-muridnya banyak, tapi dia sampai pada sebuah masa, sebuah titik di mana akhirnya lidahnya keluh gitu. Lidahnya keluh, tidak bisa bicara, dan betul-betul merasa dirinya sangat terpuruk gitu, Mbak Ola. Padahal dia adalah orang yang cukup mapan gitu ya, cukup dikenal, cukup dihormati di Persia pada saat itu. Sampai akhirnya kemudian dia memutuskan mengambil sebuah keputusan yang drastis gitu. Keputusannya adalah dia akan berkelana selama bertahun-tahun. Jadi ini mirip seperti yang dilakukan oleh Siddhartha Gautama gitu di India ya. Dia berkelana untuk mencari guru, kemudian mencari kebenaran gitu. Ya, selama bertahun-tahun sampai akhirnya setelah beberapa tahun dia berkelana, dia pulang kembali ke rumah dan dia sudah menjadi seorang ahli tasawuf, Mbak Ola. Jadi ini sebuah lompatan yang sangat besar gitu. Orang yang belajar fikih kemudian lompat menjadi seorang sufi, menjadi seorang ahli tasawuf gitu. Nah, disinilah kemudian dia banyak membuat buku-buku yang luar biasa yang masih kita baca sampai hari ini, Mbak Ola, yang namanya Ihya Ulumuddin gitu ya. Ihya Ulumuddin ini adalah mengenai bagaimana cara menyucikan jiwa dari berbagai penyakit hati. Nah, itu kan bahasanya kaum sufi itu ya. Bagaimana menyucikan jiwa dari berbagai penyakit hati yang berbahaya. Termasuk yang kita bahas pada pagi hari ini yang namanya judul aslinya adalah Kimia As-Sa'adah gitu ya. Kimia As-Sa'adah, yaitu The Alchemy of Happiness. Kimia kebahagiaan ya. Nah, terkait dengan pertanyaan Mbak Ola tadi ya, apakah Al-Ghazali membedakan gitu antara bahagia dengan perasaan bahagia? Saya tidak melihat ada pembahasan mengenai itu, Mbak Ola, dalam bukunya Al-Ghazali gitu. Jadi dia tidak secara rinci membedakan misalnya apakah bahagia dengan perasaan bahagia itu beda atau sama gitu ya. Tapi dia selalu mengatakan bahwa yang namanya kunci kebahagiaan itu, yang pertama, jadi kunci kebahagiaan itu ada dua. Yang pertama adalah kalau kita mengenali diri, dia bilang gitu. Karena seringkali orang itu tidak mengenal dirinya loh. Padahal diri kita itu kan adalah yang paling dekat dengan kita ya. Nah kalau ditanya apakah kamu mengenali dirimu, seringkali orang hanya mengatakan bahwa ya saya kenal. Apa itu dirimu? Diri saya itu adalah ya berupa jasad lahiriah saya ya. Wajah saya seperti ini. Tangan saya, kaki saya, kepala saya, badan saya tahu semuanya. Nah, tetapi pertanyaan yang penting yang disampaikan oleh Al-Ghazali adalah kalau engkau belum mengetahui apa yang ada di dalam batinmu, engkau sesungguhnya belum mengenali dirimu. Dia bilang begitu. Kalau engkau belum tahu apa yang ada di dalam batinmu. Jadi fokus perhatian dia adalah pada yang namanya hati, Mbak Ola. Kalau engkau belum mendalami hatimu, belum mengenali hatimu, belum tahu apa yang ada dalam batinmu, maka engkau boleh dibilang belum mengenal dirimu. Nah, kemudian itu nanti akan berlanjut ke tahap berikutnya. Tahap berikutnya adalah kunci kebahagiaan yang kedua adalah mengenali Tuhanmu, katanya gitu. Nah, kalau dirimu saja belum engkau kenali, apalagi Tuhanmu. Pasti juga engkau belum mengenali Tuhanmu. Karena barang siapa yang mengenali dirinya, dia akan mengenali Tuhannya. Itu kata Al-Ghazali, Mbak Ola. Ya.
Nah, yang terutama sebenarnya berarti yang urgent untuk kita selesaikan terlebih dahulu ini adalah soal pengenalan diri. Tapi kan Betul. pengenalan diri ini kan adalah sebuah proses yang tidak berhenti ya, Pak Arfan ya. Artinya ini kan Betul. adalah sepanjang hidup Panjang hidup. begitu ya, Iya. sepanjang hidup kita begitu ya. Nah, apa tandanya bahwa kita sudah masuk dalam tahapan kita mengenal diri sendiri sih, Pak Arfan? Ya, very good question. Ini pertanyaan bagus sekali nih, Mbak Ola. Jadi kata Al-Ghazali begini, orang yang mengenali diri itu adalah orang yang tahu bahwa di dalam batinmu, Ya. di dalam hatimu, itu ada 4 sifat. Oke. Ada Ya. 4 sifat yang harus kita kenali. Yang pertama adalah yang namanya sifat binatang ternak. Apa itu sifat binatang ternak? Binatang ternak itu adalah ya kebahagiaannya itu tergantung dari 4 hal. Makan, minum, tidur, kawin. Nah itu. Makan, minum, tidur, kawin. Kata Al-Ghazali seperti itu. Itu namanya sifat binatang ternak. Dan itu juga ada pada diri setiap orang ya. Bahwa kita menginginkan kalau dalam konsepnya Martin Seligman itu yang disebut dengan istilah pleasure. Ya. Istilah apa namanya? Kesenangan, kenikmatan. Nah, itu kalau dalam istilahnya Al-Ghazali itu yang namanya sifat binatang ternak gitu. Apa itu? Kita membutuhkan makan, minum, tidur, kawin. Nah, itu kebahagiaan kita tergantung dari hal-hal itu. Itu namanya binatang ternak. Nah, yang kedua, sifat yang harus kita pahami yang juga ada dalam diri kita, Mbak Ola, adalah sifat binatang buas. Nah, ini nih, ya. Apa itu sifat binatang buas? Binatang buas itu adalah yang kebahagiaannya itu terletak pada keinginannya untuk menyerang dan merusak. 2 hal ini. Gitu ya. Nah, di dalam diri kita juga ada loh keinginan untuk menyerang. Menyerang itu juga bisa bermakna menyerang secara fisik gitu ya, atau menyerang secara verbal gitu kan. Kita menyerang orang-orang yang tidak sependapat dengan kita, menyerang orang-orang yang tidak sealiran dengan kita, gitu ya. Menyerang orang-orang yang berbeda pandangan dengan kita, kan ada keinginan tuh kayaknya tuh untuk menyerang gitu, untuk menjatuhkan gitu, untuk merusak. Kalau kita punya keinginan itu, kata Al-Ghazali, itu namanya sifat binatang buas, katanya gitu. Ya. Nah, yang ketiga adalah dalam diri kita itu ada yang namanya sifat setan. Nah, apa itu sifat setan? Sifat setan itu adalah melakukan tipu daya, melakukan rekayasa, melakukan kejahatan, membuat yang jelek-jelek, yang salah-salah itu kelihatan indah gitu. Nah, itu adalah sifat-sifat setan, membolak-balikan logika manusia. Sehingga kita bisa menjustifikasi kesalahan kita, menjustifikasi dosa kita dengan sebuah rasionalisasi gitu. Iya. Kan semua orang juga begini, kan ini wajar. Misalnya begitu, itu namanya sifat setan. Nah, yang keempat, Mbak Ola, ya adalah yang namanya sifat malaikat. Nah, ini dia. Ini yang penting nih, sifat malaikat. Apa itu? Ternyata dalam diri kita itu juga ada sifat malaikat ya. Perbuatan yang berbudi gitu. Kasih sayang kepada sesama, compassion, love, pengertian, kebaikan gitu ya. Nah, itu adalah yang namanya sifat malaikat. Dan ujung dari sifat malaikat itu nanti adalah keinginan kita untuk mengalami kehadiran Tuhan gitu. Bagaimana Tuhan itu hadir ya dalam diri kita, dalam jiwa kita, dan ujungnya nanti adalah ketika kita bisa melihat Tuhan gitu. Itu adalah kebahagiaan yang tertinggi dari segala puncak kebahagiaan gitu, kata Al-Ghazali. Oke. Pak Arfan, kita sambung nanti bahasannya di sesi berikut ya. Apakah ada semacam tahapan begitu ya untuk bisa sampai ke proses pengenalan diri sampai kemudian itu tadi ya puncaknya adalah mengenal Tuhan tadi. Tahapan ini kan kalau dirangkumkan menjadi sebuah kebahagiaan yang hakiki. Tahapannya seperti apa sih Pak Arfan, kita bahas nanti di sesi berikutnya. Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung, ada kesempatan untuk Anda merespon apa yang kami sudah bahas ini, atau Anda juga bisa sharing dulu tentang konsep kebahagiaan dalam pemikiran Anda, versi Anda. Kami jeda sesaat untuk beberapa informasi berikut ini.